Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sore hari ini kita akan melanjutkan majlis taklim kita dalam pembahasan fikih zakat. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah lewat kurang lebih 20 hari dalam pelaksanaan puasa Ramadan ini, dan Allah masih terus memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya. Kita memohon kepadanya semoga seluruh amal ibadah itu diterima, diberikan pahala yang terbaik, dan kita terus bisa menikmati ibadah ini bukan hanya di bulan Ramadan saja tetapi setelah Ramadan nanti. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di penghujung daripada bulan Ramadan ini kita diberikan husnul khatimah, diberikan amalan yang terbaik, kita lebih semangat untuk beribadah, dan kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan perlu diingat bahwa mulai malam hari ini kita memasuki 10 hari terakhir yang dianjurkan bagi kita untuk semakin mengencangkan kain sarung kita dengan terus beribadah semakin giat, wabil khusus pada malam-malam ganjil termasuk malam hari ini yaitu malam 21, di mana ada kemungkinan bahwa malam tersebut akan datang Lailatul Qadar. Bahkan menurut imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i, Lailatul Qadar itu jatuh antara malam 21 atau malam 23. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita. Nanti sejak masuk maghrib artinya kita sudah masuk pada malam 21, dan sejak saat itulah perhitungan malam Lailatul Qadar akan mulai berlaku, jika malam ini memang merupakan Lailatul Qadar. Ya, jika tidak maka kita terus berjuang untuk mendapatkan malam-malam berikutnya dengan kita terus giat setiap malam, baik genap atau malam yang ganjil, sehingga insya Allah dengan izinnya, dengan izin Allah SWT, jika kita memang berniat untuk benar-benar mengharapkan Lailatul Qadar, mengharapkan keberkahannya, maka Allah SWT akan mencatatkan salah satu malam yang kita gunakan untuk ibadah itu sebagai malam Lailatul Qadar yang nilainya tentu sangat luar biasa dan sangat besar di sisi Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, dan untuk menyingkat waktu kita kembali akan membahas kajian kita berkaitan dengan fikih zakat. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya akan mereview atau akan kembali mengingatkan apa yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin. Kemarin sudah kita bahas dua permasalahan pokok. Yang pertama adalah zakat perniagaan, dan ini merupakan salah satu zakat yang sangat penting yang perlu diketahui karena banyak di antara kita memiliki usaha yang usaha itu masuk dalam kategori perniagaan atau perdagangan yang wajib dizakati jika memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang kedua kita membahas mengenai zakat pada dua harta yang digabungkan menjadi satu sehingga tampak seperti satu harta. Pada zakat perniagaan telah disebutkan bahwa setiap perniagaan atau perdagangan yang dilakukan oleh seseorang muslim maka akan dikenai zakat perdagangan jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah bahwa barang yang diperjualbelikan itu bukan
emas ataupun perak. Jika yang dijual belikan adalah emas atau perak, ya misalnya dia pedagang perhiasan, maka dikenai zakat perhiasan emas perak yang sudah kita bahas sebelumnya juga, bukan zakat perniagaan. Ya, kemudian yang kedua, kepemilikan barang yang diperjualbelikan itu melalui akad muawadhah atau akad pertukaran, misalnya jual beli, sewa menyewa, ya bukan akad tabarru' atau akad sosial, ya misalnya hibah, waris dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu melalui akad muawadhah. Yang ketiga, harus ada niat untuk menjadikan barang yang akan diperjualbelikan itu sebagai barang jual beli. Artinya dia berniat untuk menjualnya, ya, atau berniat untuk menyewakannya. Maka barang tersebut jika sudah diniatkan untuk dijual atau disewakan, maka telah memenuhi salah satu syarat daripada zakat perniagaan. Ya, jadi barang apapun yang kita niatkan untuk dijual, maka dia masuk dalam syarat ini, sehingga perlu untuk bersiap-siap untuk mendapatkan zakat atau berkewajiban membayar zakat perniagaan. Ya, jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa barang yang dikenakan zakat perdagangan itu tidak terbatas pada barang-barang tertentu saja, tetapi mencakup semua jenis barang apapun yang kita jual. Bahkan kalau kita jual barang bekas sekalipun atau sesuatu yang tidak banyak dianggap oleh orang, maka tetap kita masuk dalam kategori menjual, sehingga kita dikenakan zakat perdagangan. Kemudian nilai aset tidak berkurang dari nisab apabila telah dihitung semuanya, yaitu misalnya orang ini tidak lanjutkan berdagang, dia akan ganti profesi misalnya, lalu semua barang dagangan yang dijual, maka tidak boleh kurang dari nisab. Ya, nisabnya berapa? Yaitu 85 gram emas. Ya, 85 gram emas, ya, atau uang yang senilai dengannya. Kemudian mencapai nisab, ya, syarat yang kelima adalah mencapai nisab. Jadi barang dagangan itu baru akan dikenakan zakat jika mencapai nisabnya, yaitu 85 gram emas tadi, ya. Jika emas itu katakanlah harganya 700.000, maka tinggal kita kalikan jadi 85, jadi kurang lebih 59.500.000 rupiah. Itu untuk emas kalau memang harganya seperti dulu, ya, yaitu 700.000. Tapi misalnya sekarang di masa ekonomi sedang lesu seperti ini, nilai emas sedang naik, ya, maka kita sesuaikan dengan harga emas yang ada di pasaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mencapai haul, ya. Jadi dalam perdagangan juga ada haulnya, ya. Haul itu dimulai kapan? Dimulainya tergantung modal yang kita pakai. Kalau modal yang kita pakai itu adalah uang atau emas atau perak yang sudah mencapai nisab, misalnya kita modal dagangnya misalnya 100 juta. Nah, 100 juta ini kan sudah mencapai nisab. Ya, maka haul daripada zakat perdagangan itu melanjutkan daripada haul uang yang sudah mencapai nisab tadi. Jadi modalnya itu karena 100 juta kan dia sudah masuk nisab, artinya dia sudah masuk haul, sudah masuk perhitungan zakat uang. Nah, ketika uang itu dirubah menjadi barang perdagangan, maka haul dari uang itu tidak terputus, tapi dilanjutkan menuju haul perdagangan. Berbeda kalau misalnya seorang modalnya itu tidak mencapai nisab, misalnya modalnya hanya 10 juta. Ya, 10 juta dia mulai dagang. 10 juta ini belum mencapai nisab, maka haulnya dihitung atau dimulai sejak dia mulai berdagang. Misalnya dia berdagangnya hari ini, ya, tanggal 20 Ramadan, maka hari ini dianggap hari pertama haulnya. Nanti kalau hari terakhir haul, artinya tahun depan pada hari yang sama, maka dia menghitung kembali hartanya tersebut. Jika mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Kemudian kemarin sudah kita jelaskan mengenai cara menghitung aset kita. Nah, ini perlu kembali diketahui bahwa aset dari perdagangan kita yang dikenakan zakat itu hanya aset yang tidak tetap atau aset yang bergerak. Atau dalam kata lain, semua hal yang kita jual belikan, ya. Atau kalau barang sewa, maka yang kita sewakan. Adapun barang-barang yang menjadi fasilitas dari jual beli kita atau sewa menyewa kita itu dari bisnis, misalnya ruko, kemudian mobil operasional, ya, atau lemari-lemari yang dipakai untuk berdagang dan lain sebagainya, maka meskipun secara ilmu ekonomi semua itu dikatakan sebagai aset dalam berdagang atau aset perusahaan kita, tetapi itu tidak masuk dalam harta yang dikeluarkan zakatnya. Jadi itu tidak perlu dihitung.
yang dihitung adalah yang benar-benar menimbulkan atau memberikan faedah atau keuntungan daripada usaha kita tersebut. Ya, jadi kalau mobil operasional kan tidak memberikan keuntungan, ya, atau ruko tidak memberikan keuntungan meskipun mungkin ruko itu tiap tahun harganya akan naik, betul. Tetapi itu bukan naiknya bukan karena diperdagangkan, tapi karena memang faktor keadaan, situasi yang menyebabkan ruko itu kemudian menjadi naik harganya. Kemudian alhamdulillah seluruh aset itu kemudian kita hitung ditambah juga dengan modal yang masih dalam bentuk cash yang disimpan, atau keuntungan juga yang sudah diterima, ya, atau ada keuntungan yang sudah dijadikan barang dan lain sebagainya. Termasuk barang juga bukan hanya yang ada di toko atau yang di tempat display atau penawaran, tetapi juga yang ada di gudang atau barang yang sedang dalam perjalanan yang baru sudah kita beli. Maka semua itu dihitung, ya, lalu totalnya dikeluarkan 2,5%. Jadi besaran zakat perdagangan adalah 2,5%. Jadi kalau aset kita misalnya adalah 100 juta, maka kita wajib mengeluarkannya adalah 2,5 juta. Dan zakat yang dikeluarkan bentuknya adalah uang, bukan barang yang kita jual. Berikutnya rahimakumullah, kemarin kita sudah bahas tentang zakat penggabungan dua harta. Ya, kemarin ini ada sekedar teori, tidak ada perhitungan khusus, ya. Intinya adalah kalau ada dua orang berkongsi atau berpartner atau bekerja sama, kemudian menggabungkan dua harta mereka, baik dalam bentuk emas, uang, binatang ternak, barang yang diperdagangkan. Ya, misalnya saya dagang baju koko, ada teman saya dagang baju biasa, lalu kita sepakat gabung aja jadi satu di dalam satu toko dan lain sebagainya. Maka semua itu akan dikenakan zakat dalam total atau akumulatif dari total dagang yang kita lakukan itu. Jadi setelah digabungkan itu berapa totalnya, dikeluarkan zakat dari total, bukan masing-masing. Ya, bukan dari masing-masing karena sudah menjadi seperti harta satu orang. Itulah kurang lebih, ya, berkaitan dengan zakat penggabungan, ya. Berikutnya kita akan bahas pada hari ini sebuah masalah yang sangat penting, wabil khusus kita ada di akhir Ramadan dan kita semua pada umumnya menjalankan ibadah ini, yaitu pelaksanaan zakat fitrah. Ya, jadi ini sangat penting untuk kita ketahui, juga termasuk bagi kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pada umumnya kalau dilihat, ya, secara umum kaum muslimin di zaman ini meskipun tidak mampu, maka biasanya kalau nanti akan kita lihat, ya, dia tetap akan wajib membayar zakat fitrah. Ya, meskipun nanti dia juga akan mendapatkan zakat fitrah. Jadi orang yang seperti ini dia dari dua sisi dihitung. Dari sisi dia sebagai muslim, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di sisi dia sebagai orang miskin, dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-10, zakat fitrah. Definisi zakat fitrah. Zakat fitrah berasal dari kata al-fitru yang merupakan isim masdar dari kata aftara yuftiru iftar, yang artinya berbuka atau tidak berpuasa. Dinamakan demikian karena sebab kewajiban zakat fitrah ini adalah tidak berpuasanya seorang muslim karena telah selesai bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal. Jadi asal muasal kata fitrah berasal dari kata bahasa Arab aftara yuftiru iftaran, yang artinya tidak berpuasa. Dinamakan zakat fitrah berasal dari kata aftara ini karena kewajiban zakat fitrah ini memang dibebankan atau diwajibkan ketika kaum muslimin itu tidak berpuasa lagi atau iftar, tidak berpuasa lagi dengan berakhirnya Ramadan dan masuk Syawal. Kalau sudah masuk Syawal pada malam takbiran, tentu sudah tidak ada puasa, dan disitulah, ya, pada malam itulah kewajiban zakat fitrah menjadi berlaku. Oleh karena itulah dinamakan zakat setelah kita tidak puasa itu dengan zakat fitrah atau zakat setelah tidak berpuasa. Begitu juga ada sebab kedua dari penamaan zakat fitrah. Zakat ini juga dinamakan dengan fitrah yang berasal dari kata al-fitrah yang berarti al-khilqah atau penciptaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi ada pendapat berikutnya mengatakan bahwa zakat fitrah berasal dari kata fitrah yang artinya penciptaan asal. Ya, atau sebagian ada yang mengatakan kesucian. Ya, sebenarnya ini makna yang terlalu berlebihan. Makna fitrah kalau dalam bahasa Indonesia fitri, mungkin ya dalam bahasa Indonesia diartikan kesucian, silahkan. Tetapi dalam bahasa Arab fitrah itu artinya penciptaan, ya, penciptaan, bukan
bukan kesucian. Ya mungkin kalau dikaitkan bahwa penciptaan awal itu adalah sebagai orang yang suci, mungkin betul. Jadi dilihat dari sisi yang lain atau ditarik makna penciptaan ini kepada sifat dari penciptaan manusia yang awal, yaitu sebagai fitrah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Mungkin dari sisi tersebut memang benar. Juga dinamakan dengan zakatul badan atau zakat tubuh karena ia membersihkan tubuh orang yang menunaikannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafathi wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan nista dan makanan bagi orang-orang fakir dan miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi penamaan yang ketiga zakat fitrah ini ya juga dinamakan dengan zakatul badan, zakat tubuh. Dinamakan zakat tubuh karena fungsinya adalah untuk mensucikan tubuh, ya. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita diberikan tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala ini, nikmat tubuh tersebut, sehingga kita merasakan Ramadan dan Idul Fitri, sehingga kemudian dinamakan zakat tubuh, ya. Seperti dalam hadis tadi, zakatul fitri tuhratun lis-shaim, sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa, wa tu'matun lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Adapun secara istilah, zakat fitrah adalah kadar tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan ketika terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Nah, zakat fitrah adalah tindakan kita mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu pada malam hari raya. Ini namanya dengan zakat fitrah. Hukum dan dalil pensyariatan zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib, ya. Jadi zakat fitrah ini wajib, sepakat seluruh kaum muslimin. Ya, tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan zakat fitrah ini tidak wajib. Ya, oleh karena itu biasa dikenal dengan istilah ma'lumun minad dini bid-darurah, yaitu diketahui secara luas atau secara sama oleh orang umum ataupun orang khusus, maksudnya orang awam maupun para ulama. Oleh karena itu tidak boleh mengingkarinya. Pengingkaran terhadap kewajiban zakat fitrah maka hukumnya adalah murtad jika dia mengetahui bahwa fitrah itu aslinya adalah hukumnya adalah wajib. Zakat ini diperintahkan pada tahun 2 Hijriah pada tahun yang sama dengan perintah puasa Ramadan. Jadi perintah zakat fitrah diturunkan tahunnya secara sama, yaitu 2 Hijriah dengan puasa Ramadan. Ya, jadi bersama, meskipun waktunya berbeda, ya, tetapi zakat fitrah ini diwajibkan bersamaan atau pada tahun yang sama dengan zakat biasa maupun dengan zakat maupun puasa Ramadan. Dasar pensyariatannya adalah sejumlah hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah setelah berbuka dari Ramadan kepada manusia sebesar 1 sa' kurma atau 1 sa' jelai atas semua orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini dasarnya, ya, hadis dari Ibnu Umar yang menceritakan tentang perintah Nabi atau Nabi mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah pada malam lebaran setelah selesai melaksanakan hari raya, setelah melaksanakan puasa Ramadan. Para ulama juga berijma atas kewajiban zakat fitrah. Hikmah dari ibadah ini adalah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada fakir miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak meminta-minta pada hari raya. Begitu juga untuk memberikan rasa bahagia kepada mereka pada hari di mana kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan dengan datangnya hari raya, serta sebagai penyuci bagi jiwa yang kotor akibat maksiat dan syahwat yang mungkin telah merusak sebagian pahala puasa mereka di bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah ini banyak sekali hikmahnya, banyak sekali tujuannya. Di antaranya adalah untuk membahagiakan orang-orang fakir miskin. Ya, mereka sedih mungkin pada malam itu karena tidak memiliki makanan, ya, jadi mereka diberikan sehingga mereka tidak perlu minta. Mereka bisa ikut bergembira dengan kaum muslimin yang lain. Juga bagi kita yang membayar sebagai orang yang berpuasa, maka kita untuk menutup daripada kesalahan-kesalahan kita di dalam puasa. Ya, mungkin selama puasa ini tentu kita sebagai manusia banyak melakukan kemaksiatan, syahwat, ya.
mungkin maksiat kecil-kecil tapi syahwat kita lakukan, naudzubillah ya, maka itu semua bisa mengurangi, bahkan mungkin bisa merusak dari puasa kita. Maka untuk memperbaikinya salah satu yang paling penting adalah dengan zakat fitrah. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitrah ini adalah seperti sujud sahwi untuk sholat. Jadi zakat fitrah itu posisinya seperti sujud sahwi. Seperti yang kita ketahui, sujud sahwi itu dipakai untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil ya, yang berupa sunnah-sunnah yang ditinggalkan ya di dalam sholat. Nah, jika di dalam puasa kita melakukan syahwat atau maksiat-maksiat yang kecil, maka bisa ditutup insya Allah semua itu dengan kita melakukan zakat fitrah. Kemudian waktu kewajiban dan penunaian zakat fitrah. Jadi di sini ada dua pembahasan, waktu kewajiban dan waktu penunaian. Ini dua hal yang berbeda. Waktu kewajiban artinya adalah waktu di mana seseorang jika mendapati waktu tersebut dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Tapi penunaiannya nanti ada masalah lain. Jadi ada waktu wajib, ada waktu penunaian. Waktu kewajiban zakat fitrah datang dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar di atas bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah setelah berbuka dari Ramadan kepada manusia. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan pada malam hari raya, yaitu dengan terbenamnya matahari di akhir hari Ramadan. Jadi nanti ya Ramadan tahun ini misalnya sampai 30 misalnya, maka kalau sudah terbenam matahari pada hari yang ke-30 itu, lalu kita masuk ke dalam waktu maghrib, maka telah jatuhlah atau telah ditetapkanlah atau telah berlakulah bagi kita hukum zakat fitrah itu ya. Kewajiban ini berlaku bagi orang yang mendapatkan sebagian masa Ramadan dan sebagian masa Syawal. Karena berdasarkan hadis Ibnu Umar di atas bahwa zakat fitrah diwajibkan dengan terbenamnya matahari sehingga telah masuk waktu Syawal. Sementara berdasarkan hadis zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang berpuasa, maka fitrah adalah untuk orang yang mendapati waktu Ramadan. Nah, rahimakumullah, jadi zakat fitrah ini ya, ini penting untuk kita perhatikan. Ini banyak pertanyaan di sini dan ini sifatnya sedikit detail, jadi perlu untuk kita ingat baik-baik bahwa zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap muslim yang merasakan dua waktu, yaitu Ramadan dan Syawal. Kalau ada muslim yang tidak merasakan dua waktu, hanya satu waktu saja ya, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Ya, contohnya apa? Misalnya ada seorang yang nanti akan disebutkan sini contohnya, orang yang meninggal sebelum malam hari raya. Ketika Ramadan dia meninggal, hari terakhir Ramadan siang-siang dia meninggal. Maka orang ini artinya kan tidak dapatkan Syawal, tidak mendapatkan malam hari raya, jadi tidak mendapatkan Syawal. Maka orang yang seperti itu tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Begitu juga kalau ada orang yang misalnya lahir pada malam hari raya, misalnya ba'da Isya ada bayi lahir, maka bayi itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak dapat Ramadan. Tapi kalau bayi itu ya lahirnya sore-sore ba'da asar begini misalnya pada hari terakhir Ramadan, maka dia kena zakat fitrah. Karena apa? Dia Ramadan dapat meskipun sedikit, hanya beberapa jam ya, tapi dia Syawal dapat semuanya, maka dia dikenakan zakat fitrah. Begitu juga kalau ada orang yang meninggal pada malam hari raya ya, ketika malam hari raya subhanallah ajalnya datang, maka orang itu wajib zakat fitrah juga. Karena apa? Dia Ramadan dapat full, hari raya atau malam Syawal cuma dapat beberapa jam. Ini juga wajib mendapatkan zakat atau dikenakan zakat fitrah. Maka orang yang wafat sebelum terbenam atau lahir setelah terbenam tidak wajib membayar zakat fitrah ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun waktu penunaian, sekarang ini penunaian, kapan pelaksanaannya, kapan membayarnya? Adapun waktu penunaian zakat fitrah adalah sebagai berikut. Satu, waktu yang utama, yang paling afdol, yaitu dilakukan setelah terbit fajar, maksudnya waktu subuh, pada hari raya sebelum pelaksanaan sholat id. Lebih baik lagi jika dilakukan setelah sholat subuh. Jadi waktu yang paling afdol, yang paling baik untuk menjalankan zakat fitrah adalah pada jika sudah terbit fajar pada hari raya. Ya, misalnya besok pagi kita hari raya. Nah, kita bayarnya itu besok pas sudah masuk waktu subuh. Lebih bagus lagi setelah subuh. Setelah subuh sebelum kita melaksanakan sholat hari raya kita bayar dulu. Ya, tetapi memang untuk zaman sekarang ini
mungkin sangat sulit dilakukan oleh sebagian masyarakat karena mereka tidak tahu harus dibayar kemana. Ya, lagi pula sekarang ini sudah banyak panitia-panitia zakat yang mereka mengumpulkan dan mendistribusikan zakat-zakat daripada kaum muslimin. Nah, biasanya para panitia ini membagikannya pada malam hari raya atau bahkan kadang-kadang ada yang lebih cepat dari itu. Nah, kalau dibagikannya itu ba'da subuh pada hari raya nggak sempat lagi. Ya, karena yang perlu dibagikan banyak. Ya, mungkin juga waktunya atau tempatnya cakupannya luas dan lain sebagainya. Ya, maka yang seperti itu karena darurat ya, semoga kalau dia diniatkan memang untuk mendapatkan keutamaan, semoga dia tetap mendapatkan keutamaan daripada pembayaran zakat fitrah yang setelah subuh itu. Wallahu a'lam. Yang kedua, waktu yang boleh, yaitu membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Jadi yang pertama itu waktu utama, yang paling afdol, yang paling dianjurkan. Yang kedua, waktu yang boleh-boleh. Boleh-boleh ini maksudnya apa? Dia mau lakukan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kapan itu waktu yang boleh melakukan zakat fitrah? Yaitu sejak masuk bulan Ramadan. Jadi kalau sudah datang Ramadan, maka kita diperbolehkan untuk bayar zakat fitrah. Mengapa demikian? Kata para ulama, seperti yang juga tadi disebutkan, bahwa zakat fitrah itu karena dua hal. Yaitu karena mendapatkan Ramadan dan karena Syawal. Ini karena Ramadan dan karena Syawal. Jadi sebabnya ada dua. Kalau salah satu sebabnya sudah didapatkan, sudah diperoleh, maka tidak apa-apa dia mempercepat sebelum sebab kedua terjadi. Gitu. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah ketemu Ramadan yang merupakan salah satu sebab dari kewajiban zakat fitrah, maka kita sudah boleh membayarkannya. Ya, jadi tidak harus kita menunggu malam hari raya ketika dua sebab berkumpul, yaitu Ramadan dan hari raya sekaligus. Satu sebab saja terjadi, maka kita sudah boleh membayar zakat fitrah ini. Tentu saja sebab yang datang duluan adalah Ramadan. Nah, jadi kita boleh membayar zakat fitrah itu sejak awal Ramadan. Nah, makanya sekarang ini lagi seperti yang dihimbau oleh pemerintah ya. Sekarang pemerintah menganjurkan kita untuk segera atau mempercepat pembayaran zakat fitrah. Maka itu tidak apa-apa, ya, itu tidak apa-apa, tidak melanggar daripada syariat. Bahkan melihat kondisi memang keadaan ekonomi yang sedang berat begini, maka hal itu sangat baik untuk dilakukan. Jadi tidak perlu kita nunggu akhir-akhir Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu kita lakukan. Kalau sekarang mau kita kasihkan silakan. Termasuk apalagi bagi kaum muslimin yang memiliki harta yang banyak, dia dapat rezeki yang banyak, maka segera bayarkanlah zakat malnya atau zakat hartanya. Yang ketiga, waktu yang makruh. Waktu makruh ini artinya dia kalau melakukannya pada waktu tersebut dia tidak berdosa, tapi kurang baik saja. Ya, kurang baik saja. Kapan itu waktu makruh kita membayar zakat fitrah? Yaitu menunda pembayaran hingga selesai sholat Id sampai terbenam matahari pada hari raya. Kecuali jika ada kemaslahatan seperti menunggu untuk diberikan kepada kerabat atau orang miskin yang soleh. Jadi kalau ada orang secara sengaja, ya beda, bukan kalau tidak sengaja lain lagi. Secara sengaja tidak membayar zakat fitrah sebelum sholat, tapi dibayarnya setelah sholat, ya setelah sholat, ya, atau dia bayarnya ketika zuhur pada hari raya itu. Yang penting belum melewati terbenam matahari. Ya, misalnya hari ini hari raya, yang penting tidak masuk waktu maghrib nanti. Lalu dia bayar sekarang, misalnya asar-asar gini dia baru bayar zakat fitrah, padahal sekarang sudah selesai sholat hari raya. Apa hukum zakat fitrahnya? Sah dan dia dapat pahala. Hanya saja tindakannya itu kalau tidak ada uzur hukumnya makruh, nggak bagus, mengurangi pahala yang dia dapat. Ya, mengurangi pahala yang dia dapatkan. Kecuali jika penundaan ini karena alasan diperkenankan atau diakui apa? Misalnya kita menunggu kerabat kita yang berhak untuk menerimanya. Nanti akan kita bahas bahwa kalau kita bayar zakat fitrah itu lebih bagus kepada kerabat kita terlebih dahulu. Nah, kebetulan kita punya kerabat, tapi orang ini belum sampai ke tempat kita untuk menerima. Dia baru sampainya pada siang hari raya. Maka kita tunggu kedatangan kerabat itu, maka tidak apa-apa, tidak makruh. Atau kita ingin memberikan kepada orang miskin yang soleh, ya orang miskin yang rajin ibadah, yang taat kepada Allah, maka itu lebih baik lagi kita berikan kepada mereka meskipun kita terpaksa menunda atau mengakhirkannya. Tapi ingat, tidak boleh lebih dari terbenam matahari. Ya, sekali lagi tidak boleh lebih dari terbenam matahari. Yang keempat, waktu haram. Nah, jadi ada waktu di mana kalau kita mengeluarkan zakat fitrah pada waktu tersebut, zakat fitrah kita sah, tetap dapat pahala, tapi haram, kita dapat dosa. Gitu ya. Zakat fitrahnya gugur tapi kita dapat dosa. Kurang lebih seperti itu.
Ya, seperti apa yang haram ini? Ya, yaitu menunda pembayaran sehingga melewati terbenam matahari pada hari raya. Jadi kalau melewati sampai terbenam waktu maghrib haram, malah dapat dosa kita. Tapi harus kita tetap bayarkan zakat fitrah. Ya, harus kita bayarkan meskipun keadaannya haram. Ya. Kecuali jika ada uzur seperti harta untuk membayarnya belum ada atau belum mendapatkan orang yang berhak menerima. Dalam keadaan ini pembayaran zakat dianggap telah keluar waktu sehingga dihukumi qadha. Jadi kalau sudah melewati terbenam matahari pada hari raya, zakat fitrahnya qadha. Qadha itu melaksanakan ibadah di luar waktunya. Dia dianggap gugur kewajibannya, dapat pahala, tetapi kalau dilakukan secara sengaja maka dia dapat dosa juga. Nah, ini juga saya ingin sekalian mengingatkan ya, di masa-masa dulu jika ada di antara kita di masa sebelum kita dekat kepada agama, kita taat kepada Allah, dekat kepada agama ini, maka mungkin ada di antara kita yang pernah tidak menunaikan zakat fitrah, ya. Karena kejadian seperti ini pernah terjadi, saya sendiri pernah mendengarnya. Ya, jadi ada seorang di masa muda dia tidak bayar zakat fitrah. Ya, maka apa hukumnya? Orang yang seperti ini wajib mengqadha zakat fitrah yang pernah ia tinggalkan. Karena apa? Zakat fitrah itu bagian dari kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau belum kita tunaikan, maka jatuhnya adalah sebagai hutang kepada Allah yang tetap bagaimanapun harus kita bayarkan sebelum kita wafat. Kalau kita tidak membayarnya, maka kita akan pulang menghadap Allah dengan membawa hutang-hutang yang berat karena kita meninggalkan kewajiban yang sangat penting, yaitu zakat fitrah tersebut. Maka bagi siapapun antara kita yang punya hutang zakat fitrah, maka segeralah bayar. Dihitung berapa kira-kira zakat fitrah yang belum dia keluarkan. Kalau dia ini seorang suami, dia sekeluarga nggak pernah dikeluarkan zakat fitrahnya, hitung anggota keluarganya berapa, bayarkan semuanya. Jangan sampai si suami itu pulang ya dengan membawa dosa, naudzubillah min dzalik. Syarat orang yang berzakat fitrah, nah ini penting. Syarat siapa orang yang wajib zakat fitrah itu siapa? Nah, ini perlu diketahui, wabil khusus mohon maaf bagi para saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu ya. Di sini karena apa? Sering terjadi salah faham di antara saudara-saudara kita tersebut karena kekurangan ilmu mengenai hal ini. Ya, jadi zakat fitrah itu nanti akan kita lihat di sini, sampai orang miskin pun wajib bayarnya. Sampai orang miskin pun wajib bayar zakat fitrah, meskipun nanti dia juga dapat zakat fitrah. Ya, jadi jangan sampai ada perkataan yang pernah saya dengar, "Beb, saya ini kan penerima zakat, kok saya bayar zakat fitrah sih?" Nah, ini karena dia tidak tahu. Standarisasi pembayaran zakat fitrah dengan pembayaran zakat mal atau zakat harta itu beda. Kalau zakat mal atau zakat harta, standarnya itu kepemilikan harta yang mencapai nisab atau mencapai batas minimum uang yang dikenai zakat. Jadi kalau zakat harta yang dilihat adalah hartanya. Kalau hartanya banyak kena zakat, kalau hartanya sedikit nggak kena zakat. Tapi kalau zakat fitrah yang dilihat adalah tubuh kita. Kita ini dikasih tubuh oleh Allah SWT, ya, nikmat badan, merasakan Ramadan dan juga merasakan Syawal. Maka karena sebab itulah kita wajib kena zakat fitrah. Maka kita untuk zakat fitrah ini tidak dilihat harta, kecuali nanti ada sedikit standarisasi harta ada, tapi sangat minim. Nanti akan saya jelaskan bahwa berdasarkan standar dengan harta itu ya umumnya kita akan kena zakat fitrah, kecuali mungkin sedikit sekali lah yang tidak kena zakat fitrah, tapi saya kira ini sangat jarang. Ya, jadi orang-orang miskin dia tetap wajib bayar zakat fitrah meskipun nanti dia juga berhak menerima zakat fitrah ya, atau zakat mal atau zakat harta dari orang lain. Baik, kita langsung saja baca. Seorang tidak wajib membayar zakat fitrah sampai memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, muslim. Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, dan merdeka atau budak. Jadi syaratnya sebagai status keagamaan cuma muslim saja. Tidak dilihat faktor usia, tidak dilihat faktor jenis kelamin, tidak dilihat status merdeka atau budak, tidak dilihat sama sekali. Semua orang muslim wajib bayar zakat fitrah. Laki-laki, perempuan, besar kecil, tidak harus nunggu baligh. Anak kecil bahkan baru lahir, seperti saya ceritakan tadi di awal, ada anak lahir jam 5 sore menjelang malam hari raya, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Padahal dia baru hidup beberapa jam. Wajib bayar zakat fitrah. Ya, tapi yang membayarkan tentu saja adalah orang tuanya, ayahnya dalam hal ini. Yang kedua, waktu. Nah, ini syaratnya waktu. Waktu maksudnya apa? Seorang wajib mengeluarkan zakat fitrah jika mendapati waktu kewajiban, yaitu sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal.
Jadi seseorang wajib membayar zakat fitrah jika ketemu waktunya. Waktunya itu apa? Yaitu seseorang yang merasakan Ramadan dan merasakan Syawal meskipun hanya sebagiannya saja. Jadi seseorang yang merasakan Ramadan dan juga merasakan Syawal, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga, kelapangan rezeki. Nah ini yang mungkin jadi standar tentang dilihat dari sisi ekonominya, tapi kalau nanti kita perhatikan ini sangat kecil standarnya. Kelapangan rezeki. Orang tersebut memiliki kelapangan rezeki. Orang yang wajib membayar zakat fitrah harus memiliki kelapangan rezeki, yaitu memiliki sisa harta setelah memenuhi kebutuhan. Nih, apa yang maksud dengan kelapangan rezeki? Yaitu seseorang yang punya sisa harta setelah ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Apa saja kebutuhan pokok yang dimaksud? Coba kita perhatikan. Pertama, nafkah wajib bagi dirinya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya. Kewajibannya cuma menutupi nafkah wajib. Nafkah wajib itu apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu nafkah wajib. Nah sekarang kita lihat, tempat tinggal sudah punya, sudah ada. Kalau ngontrak, sudah bayar kontrakannya, sudah, berarti sudah terpenuhi. Yang kedua, pakaian. Anak istri kita punya pakaian yang layak dipakai, punya. Maka sudah terpenuhi juga. Nah sekarang tinggal makanan. Makanan adalah makanan yang diperlukan untuk 24 jam selama hari raya, yaitu sejak malam hari raya atau malam takbiran sampai besok sore terbenam matahari, ya 24 jam itu dia wajib untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Jadi saya contohkan begini. Kalau ada seorang misalnya suami istri punya 2 orang anak, ya hidup satu keluarga tersebut dalam keadaan bahagia, ya. Berapa kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga kecil tersebut untuk hari raya, malam hari raya dan siang harinya? Karena hari raya biasa kita di Indonesia kan mungkin makan ketupat gitu ya. Kita beli daging ya. Nah itu katakanlah kita penuhi sekarang. Beli ketupat untuk 4 orang, 1 hari 1 malam. Ya 4 orang kalau kita buat beras saja ya, beras kira-kira untuk 4 orang untuk makan 3 kali atau 4 kali, ya paling-paling kita membutuhkan sekitar 2-3 kilo. Katakanlah 3 kilo. Ya 3 kilo. Kalau misalnya kita beli beras yang standar katakanlah 10.000, 3 kilo kan berarti kan 30.000. Ya, sekarang beli daging berapa sekilo? Ya, katakanlah sekilo ini cukup untuk berempat selama 24 jam. Sekilo katakanlah 125 misalnya atau 150 lah katakan ya. 150 ditambah 30 tadi. Katakanlah beras tadi 50. Jadi kita ngitungnya gampang. 200. Bumbu-bumbuannya berapa? Cukup. Dicukup. Katakanlah totalnya untuk makan besok ini kita butuh 300.000. Maka kalau ada seorang yang tidak mampu, katakanlah mohon maaf saudara kita yang ekonominya kurang baik ya, dia punya uang lebih dari 300.000. 300.000 ini kan untuk kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokoknya sudah tersedia, tersetok misalnya, berasnya dia sudah punya, berapa waktu yang lalu sudah beli, dia daging sudah punya, berarti nggak ada lagi kebutuhan. Ya, lalu dia masih ada sisa uang, wajib baginya untuk bayar zakat fitrah. Ya, jadi sekali lagi rahimakumullah, kalau kita punya sisa beras, kita tadi beras untuk 4 orang 1 hari 1 malam, katakanlah tadi 3 kilo banyak ya, sudah cukup banyak. Katakanlah 3 kilo. Sementara kita di rumah punya 10 kilo, artinya sisa 7 kilo. Wajib bayar zakat fitrah. Wajib bayar zakat fitrah. Jadi sekali lagi kaum muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin, zakat fitrah ini jangan disamakan atau jangan dikiaskan dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu memang dilihatnya dari harta kita. Kalau harta kita banyak kita keluarkan harta. Tapi kalau harta sedikit nggak ada zakatnya. Tapi kalau zakat fitrah tidak melihat itu. Yang dilihat adalah kita ini dikasih hidup oleh Allah. Kita dikasih nikmat untuk bisa merasakan Ramadan dan Syawal, itulah yang mewajibkan kita untuk bayar zakat fitrah. Ya, sebagai rasa syukur kita didapatkan tubuh dari Allah Subhanahu wa taala ini sehingga kita bisa merasakan hidup di dunia dan kita nanti bisa merasakan hidup di akhirat, maka bayarlah zakat fitrah. Yang kedua, tempat tinggal yang layak. Jadi tempat tinggal, kalau kita sudah tempat tinggal ya sudah cukup ya. Atau kita ngontrak ya, sudah bayar kontrakannya yang layak ya. Pembantu jika diperlukan. Ya, jadi seorang misalnya kalau perlu pembantu ya memang dia nanti wajib memenuhi kebutuhan pembantunya itu. Ya makan itu tadi, makan, pakaian dan tempat tinggal.
Tidak disyaratkan memiliki sisa harta setelah pelunasan hutang pada orang lain. Jadi kalau kita punya hutang itu nggak dilihat, ya. Kita nggak dilihat, tetap kita wajib bayar zakat fitrah. Karena hutang tidak menghalangi kewajiban nafkah pada istri dan kerabat, maka tidak menghalangi kewajiban zakat fitrah. Berdasarkan syarat di atas, maka orang fakir jika pada malam hari raya memiliki kelapangan rezeki, maka ia wajib membayar zakat fitrah. Di sisi lain, ia pun boleh menerima zakat fitrah maupun menerima zakat harta maupun zakat fitrah dari orang lain. Nah, ini kembali saya tegaskan. Wabil khusus bagi para panitia zakat juga, ini perlu diketahui baik-baik. Ya, orang miskin, ya, selama dia punya sisa harta, dia wajib bayar zakat fitrah. Bahkan nanti akan kita sebutkan di sini. Kalau misalnya dia cuma punya duit sedikit, gak cukup untuk bayar zakat fitrah untuk 4 orang misalnya, cuma cukup untuk 2 orang, bayar untuk 2 orang, yang 2-nya gugur. Ya, seperti itu. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan berapapun kita punya sisa. Sisa sedikit bayar sedikit, sisa banyak alhamdulillah, ya. Nah, nanti dia akan menerima zakat fitrah juga, akan menerima zakat dari orang lain. Bahkan kalau misalnya malam hari itu dia dapat zakat fitrah, misalnya kan sekarang ini kita di Indonesia umumnya zakat fitrah dibagi pada malam hari raya. Kita malam hari raya dapat beras nih zakat fitrah. Kita nggak punya beras, nggak punya apa-apa. Zakat yang kita terima itu untuk bayar zakat. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan kita. Itu. Jadi nggak apa-apa kita mengeluarkan zakat dari zakat yang kita terima. Rasulullah SAW bersabda, ini beliau sudah mengisyaratkan itu, bahwa orang miskin pun bayar zakat fitrah, tapi nanti dia dapat balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ammal ghaniyyu fayuzakkihi bihallahu taala." Adapun orang kaya, maka Allah akan mensucikan dirinya dengan zakat fitrah. Orang kaya, ya, punya sisa harta, dia zakat fitrah, dibersihkan dirinya dari dosa, dari maksiat, ya, dari kekurangan dalam ibadah di Ramadan, ya. Wa ammal faqiru, adapun orang fakir, orang miskin. Nah, ini pembahasan kita. Fayu'tihillahu afdhala mimma a'ta. Maka Allah akan berikan untuk orang fakir itu lebih besar atau lebih baik atau lebih berkah dari apa yang ia beri berupa zakat fitrah. Jadi di sini menunjukkan Rasulullah sudah mengisyaratkan orang miskin pun bayar zakat fitrah. Ya, orang miskin pun bayar zakat fitrah selama masih ada sisa harta. Kalau dia nggak punya duit sama sekali, nggak punya beras sama sekali, nggak punya sisa apapun sama sekali untuk makan, nah itu baru dia tidak bayar zakat fitrah. Baru orang seperti itu tidak bayar zakat fitrah. Tapi kalau masih punya beras 30 kilo di rumah, wajib bayar zakat fitrah. Ya, wajib bayar zakat fitrah. Berikutnya, pembahasan tanggungan dalam zakat fitrah. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka seorang muslim harus membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah wajibnya, baik melalui jalur pernikahan, kerabatan atau pelayanan. Dengan demikian, yang menjadi tanggungan seorang dalam zakat fitrah adalah istrinya, kedua orang tua, anak-anaknya yang masih ditanggung hidupnya, dan pembantu jika tidak diupah. Nah, ini seorang laki-laki yang punya keluarga wajib membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang yang ia tanggung nafkahnya secara wajib. Nafkah yang wajib, ya, bukan nafkah yang sunnah. Ya, nafkah yang wajib itu siapa? Mencakup satu istri, ini jelas. Meskipun istri kita kaya raya, meskipun istri kita ini konglomerat, ya, sementara kita orangnya pas-pasan, kita wajib bayar zakat fitrah istri kita. Yang kedua, anak-anak kita yang masih kecil, yang belum bisa bekerja. Kalau dia sudah bekerja, sudah mandiri, bayar sendiri-sendiri. Ya, kita tidak wajib membayarkannya. Kemudian termasuk anak kita kalau dia sudah besar tapi tidak bisa bekerja. Misalnya karena punya penyakit, karena fisiknya kurang, lalu dia tidak bisa bekerja, maka kita tetap wajib membayarkannya. Karena itu nafkah wajib juga. Yang ketiga juga termasuk adalah orang tua. Orang tua ketika kita masih kecil, mereka menafkahi kita. Tapi ketika kita sudah dewasa, lalu orang tua kita itu menjadi tidak mampu, kita yang wajib menafkahi orang tua. Maka kita tidak wajib juga membayarkan fitrah bagi orang tua kita tersebut, gitu. Jadi jangan orang tua yang membayar kita, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang ini banyak ya kejadian, bagaimana kalau ada orang tua karena kebiasaan bayar fitrah anaknya terus sampai tua dia yang bayar. Padahal anaknya sudah mandiri semua, boleh apa enggak? Boleh, tapi dengan izin. Nanti akan kita bahas. Adapun anak yang telah mampu bekerja atau kerabat yang bukan menjadi tanggungannya, maka tidak wajib membayarkan atas nama mereka. Jika ia melakukannya, maka tidak sah kecuali setelah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Jadi kalau kita orang tua biasa membayarkan zakat fitrah anak kita, sementara sekarang anak kita sudah besar semua,
kita tetap pengen ngotot bayarkan untuk mereka, nggak sah zakatnya. Kecuali kita sudah izin dulu atau mendapatkan izin dari anak kita itu. Termasuk kita kalau membayarkan untuk orang lain yang menjadi bukan tanggungan kita. Kita punya kerabat, kita punya apa yang kita sering kasih bantuan, tapi bukan bantuan wajib karena memang nggak ada kewajiban terhadap orang lain. Lalu kita sekalian bayarkan zakat untuknya, nggak boleh kecuali setelah izin dulu dari yang bersangkutan. Jika seorang tidak memiliki sisa harta kecuali hanya cukup untuk sebagian dari orang yang ditanggungnya, maka ia mengeluarkan sesuai kemampuannya tersebut. Dalam keadaan ini maka seorang mendahulukan dirinya, lalu istrinya, anaknya yang kecil, lalu ayahnya, lalu ibunya, lalu anak dewasa yang tidak mampu. Nah ini ya, alhamdulillah. Kalau ada orang dalam keadaan sangat susah hidupnya, ya dia tidak punya apa-apa. Ketika dia sudah mengeluarkan kebutuhan untuk hari raya, tinggal berasnya misalnya tinggal 5 kilo. 5 kilo ini cukup untuk 2 orang. Sementara dia nanggung misalnya 5 orang. Maka 2 kilo ini dia bayarkan zakat fitrahnya. Meskipun tinggal 5 kilo itulah beras dia, tetap dia bayar zakat fitrah. Meskipun nggak cukup untuk semua keluarga, ya dibayarkan sesuai kemampuan. Maka 2 kilo itu untuk siapa? 2 kilo itu urutannya pertama untuk dirinya dulu. Karena dia sebagai pemilik harta, dia dulu yang keluarkan. Setelah itu untuk istrinya. Kalau masih ada sisa untuk anaknya yang kecil. Kalau masih ada sisa untuk ayah. Kalau masih ada sisa untuk ibu. Kalau ada sisa baru untuk anak besar, anak yang sudah besar yang tidak mampu bekerja. Itu ya. Jadi sekali lagi melihat ini semua bahwa zakat fitrah itu bukan kewajiban dilihat dari harta, tapi dilihat dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa hidup ini. Jenis dan kadar zakat fitrah. Jenis zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah makanan pokok di sebuah negeri tempat tinggal orang yang bersangkutan. Jadi yang dikeluarkan adalah makanan pokok di mana kita tinggal, yang biasa kita makan. Kalau kita biasa makan beras. Gak boleh, ini ada orang yang sekarang ini macam-macam aneh. Jadi mentang-mentang dalam hadis itu dikatakan zakat fitrah itu pakai korma. Ya lalu dia pengen ngambil sunnahnya katanya. Ngambil sunnah dari hadis itu lalu bayar zakat fitrah pakai korma. Di Indonesia, siapa yang makan korma di Indonesia? Siapa yang jadikan makan korma sehari-hari di Indonesia? Tidak ada. Korma itu di Indonesia itu sebagai buah saja, ya dimakan sedikit-sedikit. Ya ini salah paham ini yang seperti ini. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sesuai dengan makanan yang biasa kita makan. Kalau kita biasa makan beras ya beras. Kalau kita di tempat itu biasa makannya adalah misalnya tiwul ya tiwul dari singkong. Kalau kita biasa makan jagung ya jagung yang kita bayar. Tapi kalau kita membayar dengan nilai yang lebih tinggi bagus. Misalnya kita makannya tiwul tapi kita bayarnya beras bagus. Ya. Tapi yang tidak boleh kita turun. Kita biasa makan beras harga 10.000. Pas untuk zakat fitrah kita beli yang 8.000. Haram, tidak diterima, tidak sah zakat fitrahnya. Ya. Kalau naik boleh, tapi kalau standarnya turun itu tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami mengeluarkan zakat fitrah ketika Rasulullah SAW bersama kami atas nama anak kecil maupun orang dewasa, orang merdeka ataupun budak, 1 sa' makanan, 1 sa' akid atau susu kering, 1 sa' jelai, 1 sa' tamar, kurma kering, dan 1 sa' kismis, anggur kering. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di zaman Nabi ukuran zakat fitrah itu 1 sa'. 1 sa' itu berapa? Ini penjelasannya. Sa' adalah ukuran takaran makanan yang setara dengan 4 mud. 1 mud adalah ukuran kedua telapak tangan orang dewasa berpostur sedang. Jadi 1 sa' yang ditetapkan dalam hadis itu adalah 4 mud. 1 mud itu seperti yang kira-kira. Jadi 2 tangan kita jadikan 1 begini, ya, untuk tangan orang laki-laki dewasa yang berpostur sedang. Tidak kecil tangannya, tidak terlalu besar juga tangannya. Lalu kita ngambil. Nah, itulah 1 sa' kurang lebih, ya. Nah, untuk gramnya berapa? Dalam ukuran timbangan 1 mud sama dengan 510 gram, sehingga 1 sa' adalah 2 kilo 40 gram. Jadi ini saya mengambil pendapat mufti Mesir, ya, guru saya dulu Syekh Ali Jum'ah, ya, beliau dalam penelitiannya ya mendapati bahwa 1 mud itu 510 gram. 510 gram. Jadi kalau 1 sa' kali 4, 510 kali 4 sama dengan 2040 gram atau sama dengan 2 kilo lebih sedikit. Ya, tetapi banyak pendapat ulama yang lain punya versi yang lain. Ada yang mengatakan misalnya 1 mud itu 625, ada yang mengatakan 1 mud 600, ada yang mengatakan 1 mud itu 685, ada yang mengatakan 1 mud itu 750 gram, macam-macam. Ya, nah memang sekarang yang diambil fatwa MUI di Indonesia ini secara umum antara 2,5 sampai 3 kilo. Nah itu bagus itu untuk lebih hati-hati.
Jadi kalau kita ngambil pendapat Syekh Ali Jum'ah ini, yaitu cuma 2 kilo lebih 40 gram, ya, tapi kita bayarnya 2,5 kilo atau bahkan 3 kilo, maka itu tentu lebih bagus lagi, ya, lebih baik. Yang dibayarkan adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi seseorang. Jadi yang biasa kita makan itu yang kita bayarkan. Jika ia membayar dengan kualitas yang lebih tinggi, maka itu lebih baik. Tetapi tidak boleh membayar dengan kualitas yang lebih rendah dari yang biasa dikonsumsi. Tidak boleh membayar dengan nilai atau harga atau uang dari makanan, yaitu dengan uang senilainya. Jadi dalam mazhab Syafi'i sebenarnya rahimakumullah, kita tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Itu aslinya seperti itu. Begitu juga pendapat umumnya para ulama, ya. Jadi pendapat umumnya para ulama termasuk mazhab Syafi'i, mazhab kita ini tidak boleh bayar zakat fitrah dengan uang, harus dengan beras. Harus dengan beras. Tetapi memang saat ini, ya, banyak para ulama Syafi'iyah sendiri, ulama mazhab Syafi'i sendiri, ya, yang menfatwakan kebolehan untuk membayar zakat fitrah dengan uang. Dan pendapat inilah yang secara pribadi saya lebih cenderung, yaitu kebolehan membayar zakat fitrah dengan uang, ya. Kemudian cara mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan di tempat keberadaan pemberi zakat menjadi seorang yang wajib zakat, yaitu di daerah di mana ia mendapati masa Ramadan. Jadi rahimakumullah, ini juga sering ditanyakan, ya, tapi tahun ini mungkin jarang, ya. Biasanya ini yang melakukan orang yang mudik. Jadi zakat fitrah itu dibayarnya di mana? Ya, zakat fitrah rahimakumullah dibayar di mana kita berada pada malam hari raya itu. Kita lebarannya di mana? Istilahnya seperti itu. Kita lebarannya di mana? Disitulah kita bayar. Meskipun kita bukan orang asli situ. Misal kita ini misalnya orang di Lampung tinggalnya, lalu mudik pergi ke Jawa misalnya atau ke Jakarta, ya. Kita pergi ke tempat yang lain. Nah, kita lebarannya di tempat lain itu, maka kita bayar zakatnya di sana, bukan bayarnya di Lampung. Ya, beda dengan zakat harta atau zakat mal. Zakat mal itu dibayarkan atau ditunaikan di mana harta kita itu berada. Kalau kita misalnya punya harta di Lampung, satu lagi harta di Palembang, satu lagi harta di Jakarta, di mana-mana, maka masing-masing harta itu dikeluarkan pada tempat posisi harta itu masing-masing. Karena harta itu memiliki keterkaitan dengan hati orang-orang miskin di sekitar harta tersebut. Jadi ada kekayaan, dilihat orang miskin, mereka punya hak pada harta tersebut. Jadi dikeluarkan di mana harta itu berada. 2. Zakat fitrah diberikan kepada para penerima zakat atau mustahik zakat. Dianjurkan mendahulukan pemberian zakat kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungan nafkah wajibnya, seperti saudara kandung, paman, sepupu, dan lain sebagainya. Jadi rahimakumullah, zakat fitrah diberikan kepada orang penerima zakat, yaitu disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat ini berlaku baik zakat fitrah maupun zakat mal, ya. Yang ada 8 itu, yaitu fakir, miskin, amil zakat, budak, hamba sahaya, kemudian orang yang punya hutang, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil, dan yang terakhir ini adalah yang belum saya sebutkan adalah mu'allaf, ya, mu'allaf qulubuhum, ya. Nah, jadi ada 8. Tidak boleh diberikan kepada selain 8. Nah, tetapi kalau misalnya ada salah satu dari 8 ini yang memiliki hubungan kepada kita melalui jalur lain, misalnya karena kerabat, maka itu lebih diutamakan. Jadi kalau kita, ya, mau bayar zakat mal, zakat harta atau zakat fitrah, sementara kita punya saudara, kerabat yang dekat kepada kita, lebih bagus kita dahulukan, ya, yaitu saudara yang bukan jadi nafkah wajib kita. Nafkah wajib tadi sudah saya sebutkan, istri, anak, orang tua. Selain itu tidak nafkah wajib. Kita punya kakak, kita punya adik miskin, kita kasih dia. Kita punya ponaan miskin, kita kasih dia. Kita punya paman nggak mampu, kita kasih dia. Ya, jadi zakat itu lebih bagus diberikan kepada kerabat terlebih dahulu, baru orang lain, ya. Kemudian 1 sok makanan yang dikeluarkan oleh satu orang tidak boleh terdiri dari 2 jenis makanan. Misalnya beras dan gandum dalam 1 sok. Jadi untuk satu pembayaran zakat fitrah itu nggak boleh campur. Misalnya setengah kilo beras, setengah kilo tiwul misalnya, atau setengah kilo jagung, nggak boleh, ya. Tapi kalau beras, ya beras. Tapi kalau beras yang berbeda nggak apa-apa. Misalnya ini setengah kilo beras harganya 20.000, satu lagi setengah kilo beras harganya 15.000, tidak apa-apa, ya, karena masih satu jenis. Tidak sah membayar zakat atas nama orang lain kecuali dengan izin. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Nggak boleh mengeluarkan zakat atas nama orang lain kecuali setelah izin dulu. Seorang wali harus mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yatim, orang gila, dan orang berterbelakangan mental yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau ada orang yang menjadi tanggung jawab pengasuhan anak yatim, bayarkan zakat fitrah atas mereka.
seorang yang membayar zakat fitrah kepada orang lain melalui pihak pendistribusi zakat boleh menerima zakat dari orang lain jika memenuhi syarat penerima zakat. Bahkan ia boleh menerima zakat yang pernah ia keluarkan sendiri. Ini seperti orang miskin tadi. Jadi orang miskin dia kalau bayar zakat, dia nanti boleh terima zakat juga dari orang lain, dari panitia zakat, dari amil dan sebagainya. Jika seorang meninggal dunia pada malam hari raya, maka kewajiban zakat fitrah telah berlaku atasnya sehingga zakatnya diambil dari harta yang ia tinggalkan. Ada orang meninggal pada malam hari raya, meninggalkan harta yang banyak, maka sebelum dibagi harta warisnya maka dikeluarkan zakat fitrahnya dulu, karena orang yang meninggal pada malam hari raya sudah wajib untuk membayar zakat fitrah. Terakhir ke-8, tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada orang kafir. Nah ini karena zakat fitrah itu dari orang Islam kepada orang Islam. Jadi disebutkan dalam dalam hadis Mu'adz, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya muslim, dikembalikan kepada orang fakir yang muslim juga. Jadi tidak boleh diberikan kepada orang-orang non muslim. Nah, ini alhamdulillah pembahasan kita tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini memang sangat penting, selalu kita terulang kita lakukannya, maka ilmu yang berkaitan dengan zakat fitrah ini harus kita ketahui dengan baik. Baiklah rahimakumullah, karena sepertinya tidak ada yang menanyakan di dalam majlis ini, maka seperti biasa kita akan mengakhiri daripada taklim kita atau majlis pada sore hari ini dengan sama-sama kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai daripada majlis ini, Allah memberikan manfaat bagi para pendengarnya, ya orang yang menyaksikannya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan juga semoga Allah segera mengangkat semua musibah-musibah yang sedang kita rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika an-nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal ghala' al fahsya' wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassun min sa'ir biladil muslimin amma. Allahumma kshif 'anna al-waba' ma la yakshifuhu wa la yasrifu illa anta. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rahimakumullah pembahasan kita tentang zakat fitrah. Insyaallah besok kita akan membahas yang tidak kalah penting, wabil khusus bagi para panitia zakat ini perlu untuk mendengarkannya, yaitu mengenai siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Lalu nanti kita akan membahas juga tentang bagaimana pembagian zakat tersebut. Demikianlah, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih kembali atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.